Di sebuah desa terpencil di pedalaman Kalimantan, hidup seorang pemuda miskin bernama Bima. Ia tinggal bersama ibunya yang renta di gubuk reot beratap Rumbia. Setiap hujan tiba, air menetes ke lantai tanah, membuat rumah mereka selalu lembab dan dingin. Meski hidup penuh kesusahan, Bima tumbuh menjadi pemuda yang baik hati, pekerja keras, dan penuh kasih sayang. Kulitnya coklat sawo matang, tubuhnya ramping, dan matanya selalu memancarkan ketulusan. Sejak kecil, Bima terbiasa menanggung beban hidup. Ayahnya meninggal ketika ia berusia 10 tahun, meninggalkan ibunya yang lemah dan sakit-sakitan. Untuk bertahan, ia bekerja serabutan, menanam sayur di ladang kecil, menjual kayu bakar di pasar, hingga membantu tetangga menumbuk padi hanya untuk beberapa genggam beras atau singkong. Namun ia tak pernah mengeluh. Bagi Bima, yang terpenting adalah ibunya bisa makan dan merasa tidak sendirian. Suatu sore ketika matahari mulai merunduk di ufuk barat, Bima berjalan bersama ibunya ke hutan mencari kayu bakar. Hutan Kalimantan yang luas memancarkan keindahan sekaligus bahaya. Burung enggang terdengar dari kejauhan. Pepohonan tinggi menjulang seakan menyentuh langit. Bima menunduk memungut ranting kering. Sesekali menoleh pada ibunya yang membawa ikatan kayu di punggung. Tanpa ia sadari, dari balik semak muncul seekor ular besar. Lidahnya menjulur, siap menyerang. Bima hampir menginjak ekornya. Ibunya berteriak histeris. Suara itu membuat Bima terkejut dan menoleh. Tepat saat ular itu melompat, sosok cantik muncul dari bayangan pohon. Ia menendang ular hingga terpental ke semak-semak. Bima terpana. Di hadapannya berdiri seorang wanita dengan wajah cantik memikat, kulit bersih, dan mata yang tajam namun lembut. Nafasnya teratur meski baru saja menolongnya. Pakaian sederhana tidak mengurangi wibawanya. Wanita itu tersenyum hangat. "Kamu tidak apa-apa," katanya dengan suara tenang. Bima hanya bisa terdiam. Jantungnya berdegup kencang. "Terima kasih. Kalau tidak ada kamu, mungkin aku sudah digigit ular," jawabnya terbata-bata. Wanita itu memperkenalkan dirinya. "Namaku Larissa. Aku kebetulan lewat hutan ini dan melihat kalian. Untung aku sempat menolong." Senyumnya membuat Bima sulit mengalihkan pandangan. Ada sesuatu yang berbeda dari wanita ini, sesuatu yang menenangkan sekaligus misterius. Sejak pertemuan itu, Larissa sering muncul. Entah kebetulan atau memang sengaja, ia selalu hadir ketika Bima pergi mencari kayu atau menimba air, membantu membawa beban, menyingkirkan ranting tajam, atau sekadar menemani agar Bima tidak merasa takut. Perhatian kecil itu membuat hati Bima bergetar. Di tengah hidup yang serba kekurangan, ada seseorang yang peduli padanya tanpa pamrih. Bima mulai bertanya-tanya siapa sebenarnya Larissa, dari mana ia berasal, dan mengapa selalu berada di hutan menunggunya. Meski pertanyaan itu menggantung, ia memilih percaya pada kebaikan Larissa. Ibunya pun merasakan hal yang sama. "Bima, wanita itu baik. Jarang ada orang asing mau repot-repot menolong kita yang miskin begini. Jaga baik-baik dia. Mungkin dia memang dikirim untuk kita," ucap ibunya suatu malam saat mereka makan nasi singkong. Kata-kata itu membuat Bima tersenyum malu. Hari demi hari, pertemuan mereka di hutan membuat Bima semakin dekat dengan Larissa. Setiap kali Larissa hadir, hatinya berdebar. Ia merasa hidupnya perlahan berubah. Jika dulu setiap hari hanya diisi lelah dan kepedihan, kini ia menemukan alasan untuk tersenyum. Bima bahkan mulai menunggu di hutan, berharap Larissa datang menyapanya. Namun di balik senyum Larissa, tersimpan misteri yang tak bisa Bima abaikan. Sesuatu yang kelak akan mengubah hidupnya selamanya. Setiap langkahnya kini diwarnai rasa penasaran sekaligus kecemasan. Siapakah sebenarnya Larissa? Wanita cantik yang selalu hadir di kehidupannya? Hari-hari setelah pertemuan pertama itu berjalan penuh warna bagi Bima. Setiap kali ia melangkah ke hutan untuk menebang kayu atau mengambil air dari sungai, Larissa selalu ada. Entah kebetulan atau memang sengaja, wanita itu seolah tahu kapan dan di mana Bima akan lewat. Ia menyapa dengan ramah, ikut membantu pekerjaan berat, dan selalu membawa senyum hangat yang membuat hati Bima bergetar.
Perhatian Larisa membuat hidup Bima berubah. Jika dulu hari-harinya hanya diisi rasa lelah dan kepedihan karena bekerja keras, kini ia menemukan alasan untuk tersenyum. Kadang ia menunggu lebih lama di hutan, berharap Larisa datang menyapanya. Ia sendiri bingung dengan perasaannya, tetapi tahu hatinya mulai berdebar setiap kali melihat langkah kaki wanita itu. Ibunya pun merasakan perubahan anaknya. Bima, akhir-akhir ini kau sering tersenyum sendiri. Jangan-jangan kau sudah jatuh hati, katanya suatu malam sambil menyalakan pelita kecil. Bima menunduk, pipinya memerah, tak mampu mengelak. Hatinya terasa hangat dan penuh kegembiraan. Sekaligus ada rasa takut kehilangan. Larisa semakin sering datang, bahkan ke rumah Bima. Ia membawa buah-buahan hutan, ikan segar dari sungai, dan kain sederhana untuk ibunya. Aku hanya ingin membantu sedikit, katanya setiap kali Bima menolak dengan halus. Namun tatapan mata Larisa selalu meyakinkan bahwa semua itu tulus tanpa maksud lain. Hari demi hari, kehadiran Larisa menjadi bagian penting dalam hidup mereka. Warga desa pun mulai memperhatikan. Beberapa tetangga berbisik-bisik, heran melihat seorang wanita cantik muncul terus-menerus dekat dengan pemuda miskin seperti Bima. Namun Bima menutup telinga terhadap gosip. Baginya kebahagiaan itu nyata dan hanya itu yang berarti. Suatu sore di tepi sungai yang berkilau diterpa cahaya senja, Larisa memberanikan diri mengungkapkan isi hatinya. Mereka duduk berdua di atas batu besar. Air sungai mengalir tenang di bawah kaki. Suasana hening. Hanya suara burung dan desir angin menemani. Larisa menatap Bima dalam-dalam lalu tersenyum. Aku mencintaimu apa adanya, ucapnya pelan. Bukan karena harta atau rupa. Kau sederhana, tulus, dan berhati lembut. Itu yang aku cari. Air mata Bima menetes bukan karena sedih, tetapi bahagia yang sulit dipercaya. Rasanya seperti mimpinya dijawab Allah tanpa ia sadari. Beberapa hari kemudian, Larisa datang ke rumah Bima. Warga desa berkumpul. Ada yang mendoakan dengan tulus. Ada pula yang masih heran mengapa wanita cantik itu memilih Bima. Namun Bima tidak peduli. Dengan suara bergetar, ia menerima Larisa sebagai pasangannya. Resmilah kini ia menjadi suami wanita yang selama ini menghuni hatinya. Pernikahan itu menjadi awal kehidupan baru bagi Bima. Setiap pagi ia bangun dengan senyum, menyiapkan sarapan untuk Larisa, sementara hati mereka dipenuhi kebahagiaan sederhana. Hari-hari pertama pernikahan berjalan indah, seolah semua kepedihan dan kemiskinan masa lalu terhapus oleh kehadiran satu sama lain. Arus kebahagiaan itu terus mengalir. Larisa bukan hanya cantik, tetapi juga perhatian. Ia selalu membantu pekerjaan rumah, menimba air dari sumur, mencari kayu, bahkan menenun atap rumah ketika hujan deras merembes masuk. Bima sering berkata dalam hati bahwa dirinya seperti sedang bermimpi. Namun, di balik senyum dan perhatian Larisa, ada sesuatu yang tidak ia ketahui. Suatu rahasia yang perlahan mulai menimbulkan rasa penasaran sekaligus rasa cemas. Bima mulai menyadari perubahan kecil pada Larisa. Terkadang ia menghilang di malam hari tanpa alasan jelas. Ketika ditanya, Larisa hanya tersenyum samar, mengatakan ia perlu mencari udara segar di hutan. Bima berusaha menenangkan hatinya. Cinta begitu besar membuatnya menutup mata terhadap keanehan itu. Larisa adalah wanita yang memberinya kebahagiaan, memberi hidup baru bagi dirinya dan ibunya. Namun, diam-diam, Bima sering merasa ada sesuatu yang tersembunyi di balik mata cantik Larisa, sesuatu yang mungkin akan mengubah segalanya. Beberapa bulan setelah pernikahan, kehidupan Bima dan Larisa tetap penuh kebahagiaan. Mereka tertawa bersama, berbagi makanan sederhana, dan menikmati hari-hari kecil yang indah. Namun malam demi malam, Bima mulai menyadari perubahan pada Larisa. Larisa sering pergi meninggalkan rumah saat bulan purnama menggantung di langit. Kadang kembali menjelang subuh dengan pakaian basah dan tubuh dingin. Setiap kali ditanya, ia hanya tersenyum samar dan berkata, "Aku hanya ingin mencari udara segar di hutan." Namun tatapan matanya yang jauh dan misterius membuat Bima gelisah. Desa pun mulai berbisik. Beberapa warga mengatakan pernah melihat bayangan besar menyerupai ular di hutan pada malam hari.
Ada yang ketakutan, ada pula yang penasaran. Bima mencoba menenangkan diri. Cinta berarti percaya, bisiknya dalam hati. Aku harus percaya pada Larissa. Namun semakin ia mencoba menenangkan diri, semakin banyak hal yang tidak bisa ia abaikan. Suatu malam, ketika angin dingin meniup daun-daun kering, Bima terbangun dan menyadari Larissa tidak ada di sisinya. Ia menimang bayi mereka yang gelisah, lalu menatap pintu rumah yang terbuka sedikit. Hatinya dipenuhi rasa takut dan penasaran. Ia tahu, cepat atau lambat, ia harus mengetahui kebenaran tentang Larissa. Dengan hati-hati, Bima membungkus bayi mereka dalam kain sarung dan menidurkannya di pelukan ibunya yang masih tertidur. Tubuhnya gemetar saat menyusuri jalan tanah yang gelap. Hanya diterangi cahaya bulan pucat. Angin malam berdesir membawa suara-suara aneh dari hutan. Setiap langkahnya membuat jantungnya berdegup lebih kencang. Di tengah kegelapan, Bima membeku. Di depan matanya berdiri sosok yang sangat dikenalnya. Larissa. Namun dalam hitungan detik, tubuh itu berubah. Kulitnya perlahan memudar, berganti dengan sisik mengkilap yang memantulkan cahaya bulan. Rambutnya lenyap. Matanya berubah menjadi bulat dengan kilatan tajam. Dari tubuhnya melata seekor ular raksasa dengan warna hitam kehijauan. Sosok itu menakutkan, asing, namun tetap memancarkan bayangan Larissa yang pernah ia cintai. Bima menutup mata, terengah-engah. Larissa, dengarkan aku. Suaranya pecah penuh ketakutan. Apa yang kulihat? Kau bukan manusia. Larissa melangkah mendekat. Matanya berkaca-kaca. Benar. Aku bukan manusia seutuhnya. Aku siluman ular. Sejak awal aku berusaha menyembunyikan ini darimu. Bukan karena aku ingin menyakitimu. Hatiku jatuh padamu. Aku ingin merasakan cinta manusia. Bima, cintaku padamu tulus. Bima menatapnya dengan mata basah. Hatinya tercabik. Di satu sisi ia masih melihat wanita yang dicintainya. Senyumnya, tatapan lembutnya. Semua kenangan indah itu nyata. Namun di sisi lain, ia tidak bisa menghapus gambaran tubuh ular raksasa yang baru saja dilihatnya. Tangisnya pecah. Hati dan pikirannya terbelah antara cinta dan ngeri. Larissa mencoba mendekat. Namun Bima mundur. Tubuhnya gemetar. Ia ingin melindungi Larissa. Tapi ketakutannya begitu besar. Malam itu menjadi titik balik. Segala rasa aman dan bahagia yang pernah ia rasakan kini terancam oleh kebenaran yang menakutkan. Keesokan harinya, bisik-bisik desa menyebar cepat. Warga mulai membicarakan Larissa dan Bima. Ada yang takut, ada yang marah, dan beberapa mulai merencanakan tindakan. Kabar tentang siluman ular cantik itu menyebar seperti api yang membakar padang ilalang. Di rumah Bima, suasana tegang. Ia hanya bisa duduk di samping bayi mereka. Matanya bengkak karena menangis semalaman. Larissa berusaha menenangkan. Namun setiap kali ia mendekat, Bima tetap merasa ngeri dan bingung. Cintanya masih besar, tapi rasa takut menguasai hatinya. Malam itu, suara gaduh terdengar dari luar rumah. Langkah-langkah banyak orang diikuti teriakan yang mengguncang hati. Keluar kau, siluman terkutuk, teriak salah seorang warga. Suara itu diikuti sorakan puluhan orang lain. Bima tersentak. Wajahnya pucat. Ia segera memeluk bayi mereka erat-erat. Tubuhnya gemetar. Larissa berdiri di ambang pintu. Matanya menajam. Menyadari rahasianya kini sepenuhnya terbongkar. Ia tahu bahwa ia bisa melawan dan menghancurkan musuh-musuhnya dengan kekuatannya. Tetapi jika berubah di hadapan mereka, Bima akan semakin takut dan membencinya. Dengan suara tegas, Larissa membuka pintu dan berdiri tegak. Cahaya obor menyinari tubuhnya yang masih menampakkan wujud manusia. Namun aura kekuatan yang menakutkan sudah terlihat. Aku hanya ingin melindungi keluargaku. Suaranya bergemir. Namun kata-kata itu tidak mengurangi ketakutan warga. Mereka sudah dibutakan oleh rasa takut dan prasangka. Salah seorang petani tua berteriak lantang. Jangan dengarkan siluman itu. Ia musuh kita. Warga lainnya ikut bersorak, siap menyerang. Bima berdiri di samping Larissa. Hatinya terbelah antara cinta dan rasa takut.
Ia ingin melindungi suaminya. Tetapi bayangan sisik mengkilap dan mata merah Larissa terus menghantuinya. Api obor yang terjatuh membuat atap rumah mereka terbakar. Nyala api menjilat tinggi, diterangi teriakan panik warga yang berdesakan. Larissa berdiri tegak di halaman. Tubuhnya bergetar antara bertahan sebagai manusia atau menyerahkan diri pada wujud aslinya. Bima berteriak, mengguncang kepalanya. Hentikan! Tolong hentikan! Dia istriku! Dia ibu dari anakku! Namun warga sudah kehilangan nurani. Mereka menyerbu dengan tombak, kayu, dan batu. Larissa menahan semua serangan dengan tubuhnya sendiri. Desis panjang keluar dari mulutnya. Tubuhnya meliuk menahan tusukan dan tebasan. Ia menahan rasa sakit demi melindungi Bima dan bayi mereka. Akhirnya, tubuhnya roboh ke tanah dengan suara berat. Sunyi menyelimuti desa. Api rumah masih membara. Tapi teriakan warga berhenti seketika. Bima jatuh di samping Larissa. Air mata bercampur darah dan debu. Ia menggenggam tangan wanita yang dicintainya, berbisik lembut. Aku akan selalu menjaga Raka. Aku akan selalu mencintaimu. Larissa menatapnya dengan senyum tipis, menarik napas terakhir, dan tubuhnya menjadi kaku. Desa terdiam, terpaku oleh pemandangan tragis yang baru saja terjadi. Keesokan harinya, desa masih dipenuhi bau asap dari rumah Bima yang terbakar. Warga terdiam, beberapa menunduk, sebagian menggigil ketakutan. Bayangan malam sebelumnya masih menghantui setiap sudut desa. Bima duduk di samping reruntuhan rumahnya, memeluk bayi mereka, Raka. Tangannya masih basah oleh darah Larissa, namun hatinya dipenuhi cinta dan kesedihan yang tak terlukiskan. Ia menatap Raka, mata bayi itu yang polos seakan memahami penderitaan yang baru saja terjadi. Desa pun mulai perlahan bangkit dari ketakutan, tapi pandangan mereka penuh rasa waspada. Beberapa warga menyadari bahwa mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Larissa, meskipun wujudnya menakutkan, tetap mencintai Bima dan Raka dengan tulus. Bima meneteskan air mata. Hatinya terbelah antara kehilangan dan rasa syukur karena masih bisa memeluk Raka. Ia berbicara lirih. Raka, ibu selalu ada dalam hatimu. Aku akan menjaga kalian berdua. Ia berjanji dalam hati untuk melindungi anaknya dan kenangan tentang Larissa. Malam itu, Bima duduk menatap langit yang gelap. Angin membawa aroma hutan yang tenang, seolah memberi isyarat bahwa Larissa tetap ada di sekitar mereka, meski wujudnya telah tiada. Hati Bima teriris, tetapi ia tahu cinta yang tulus tidak pernah benar-benar hilang. Warga desa mulai perlahan memahami kebenaran tragis itu. Beberapa merasa menyesal karena amarah dan ketakutan telah menelan logika mereka. Namun mereka juga takut, masih menyadari adanya kekuatan yang mereka tidak bisa pahami. Bima menyadari bahwa kehidupan mereka tidak akan pernah sama lagi. Rasa cinta dan kehilangan kini beriringan, membentuk kenangan yang abadi dalam hatinya. Setiap langkahnya kini lebih berhati-hati. Setiap detik bersama Raka dipenuhi rasa syukur dan cinta yang tak tergantikan. Di tengah reruntuhan rumah dan sisa api, Bima memeluk Raka erat, menatap langit malam, dan berbisik pelan. Larissa, cintamu akan selalu hidup dalam kami. Aku akan selalu mencintaimu. Beberapa minggu setelah tragedi itu, Bima hidup dengan Raka di tengah reruntuhan rumah mereka. Desa mulai kembali normal, namun bisik-bisik tentang Larissa tidak pernah benar-benar hilang. Beberapa warga masih melirik ke hutan, takut sesuatu yang luar biasa bisa muncul kembali. Bima berusaha tegar. Ia bekerja keras, menebang kayu, menanam sayur, dan menjual kayu bakar di pasar. Setiap hari, tatapan orang-orang desa terasa berat. Mereka menghormati Bima, tapi tetap ada rasa takut dan penasaran. Di malam hari, Bima sering menatap hutan dari jendela rumah yang tersisa. Angin malam membawa suara-suara halus, daun-daun yang berdesir, dan aroma hutan yang familiar. Kadang ia merasa ada kehadiran Larissa di dekatnya, seakan mengawasi dan melindungi dari bayang-bayang misteri yang tersisa. Raka kini tumbuh menjadi anak yang lincah, penuh rasa ingin tahu. Ia sering bertanya tentang ibunya, dan Bima menceritakan kisah Larissa dengan hati-hati.
Ia memilih menanamkan cinta dan kenangan tanpa menakut-nakuti Raka. Ibu selalu ada dalam hatimu, kata Bima lembut, memeluk Raka erat. Namun kedamaian itu sering terganggu oleh suara desas hutan yang aneh di malam hari. Kadang Bima menangkap bayangan yang bergerak cepat di pepohonan, membuat hatinya berdebar. Ia selalu bertanya-tanya apakah Larissa masih ada di sana, melindungi mereka dari kejauhan, atau apakah bayangan itu hanya imajinasinya sendiri. Warga desa tetap memperhatikan kehidupan Bima. Beberapa mulai menyesal dengan apa yang terjadi malam itu, menyadari bahwa cinta yang tulus Larissa tidak layak dibenci. Namun rasa takut manusia selalu lebih mudah muncul daripada kepercayaan. Bima kini hidup di antara kenangan manis dan bayangan tragedi. Setiap langkahnya diwarnai tanggung jawab, cinta kepada Raka, dan kenangan tentang wanita yang pernah menghiasi hidupnya dengan kehangatan dan misteri. Malam demi malam, ia belajar menerima kenyataan bahwa dunia tidak selalu bisa memahami cinta yang luar biasa, bahkan jika cinta itu tulus dan murni. Bulan-bulan berlalu, namun bayangan Larissa tidak pernah benar-benar pergi dari hidup Bima. Setiap langkahnya di hutan, setiap suara angin malam, selalu mengingatkannya pada wujud cantik namun menakutkan Larissa. Ia sering menatap Raka, berharap anaknya dapat merasakan kehadiran ibunya, meski hanya melalui kenangan. Warga desa tetap menjaga jarak. Mereka masih takut dengan kemungkinan Larissa muncul kembali dalam wujud siluman ular. Namun beberapa mulai merasa bersalah karena malam itu mereka bertindak terlalu cepat, terlalu dipenuhi amarah dan ketakutan. Suatu malam, saat Bima menyiapkan api unggun di halaman rumah, bayangan besar melintas di pinggir hutan. Tubuhnya menegang, jantungnya berdegup kencang. Ia menahan napas, menatap kegelapan, berharap bayangan itu bukan ancaman, namun sesuatu yang lebih dekat dengan kenangan. Raka tidur lelap, tak menyadari ketegangan ayahnya. Bima berbisik pada dirinya sendiri, "Larissa, jika kau ada di sini, lindungilah kami dari jauh. Aku percaya padamu." Desir angin membawa aroma hutan yang familiar, seolah menyampaikan pesan yang menenangkan. Malam itu, Bima merasa ada sesuatu yang mengawasi mereka. Rasa takut dan cinta bercampur dalam dadanya. Ia belajar bahwa meski dunia menilai, dan meski manusia tidak memahami, cinta sejati tetap hidup. Ia juga menyadari bahwa kekuatan Larissa, sekalipun menakutkan, selalu digunakan untuk melindungi, bukan menyakiti. Sejak saat itu, Bima hidup dengan ketegangan yang lembut, menerima bahwa bayangan masa lalu dan rahasia hutan akan selalu menjadi bagian dari hidupnya. Setiap pagi, saat Raka tersenyum, Bima merasa semangat hidup kembali muncul, meski hati dan pikirannya selalu menyingkap kenangan indah sekaligus tragis yang membentuk keluarga kecil mereka. Beberapa bulan setelah malam tragedi, kehidupan Bima dan Raka mulai menemukan ritme baru. Bima bekerja keras, menjaga rumah yang tersisa, menanam sayur, menebang kayu, dan sesekali menyiapkan ikan segar dari sungai. Namun, ketenangan itu selalu terganggu oleh bisik-bisik desa. Beberapa warga masih takut dan waspada. Mereka sering mengintip dari jauh, khawatir bayangan siluman ular cantik itu akan kembali. Bahkan anak-anak desa menolak bermain terlalu dekat dengan Raka, takut sesuatu yang tak mereka pahami menghampiri. Suatu sore, ketika Bima sedang membersihkan halaman, ia melihat sekumpulan anak-anak desa memandangnya dengan rasa takut dan penasaran. Ia mencoba tersenyum, tapi hatinya tetap berat. Ia tahu bahwa ketakutan manusia sulit hilang, meski cinta dan kebaikan sudah jelas terlihat. Di malam hari, Bima kembali menatap hutan. Angin membawa desiran yang familiar, bayangan pepohonan yang bergoyang perlahan, seolah ingin menyampaikan pesan. Ia teringat Larissa, wujud cantik namun menakutkan, yang telah mengajarkan arti cinta dan pengorbanan sejati. Bima memeluk Raka erat-erat, berbisik lembut. "Raka, ayah akan menjaga kita berdua. Jangan takut. Semua yang ibu lakukan untuk kita adalah karena cinta." Hatinya bergetar, campuran rasa rindu, kehilangan, dan kekuatan untuk terus melindungi keluarganya. Malam itu, meski ancaman terasa nyata, Bima belajar bahwa cinta sejati juga berarti keberanian. Ia harus tetap tegar, menghadapi bisik-bisik desa,
dan menjaga Raka dari dunia yang belum siap memahami cinta yang luar biasa. Suatu malam, Bima terbangun karena suara langkah di luar rumah. Hatinya berdebar kencang. Ia segera menimang Raka dan menatap jendela, mencoba menangkap bayangan apapun yang bergerak di luar. Angin malam berdesir, daun-daun bergesekan, membawa aroma hutan yang familiar sekaligus menakutkan. Bima memutuskan untuk menelusuri suara itu. Dengan hati-hati, ia membawa obor kecil. Langkahnya perlahan di tanah yang basah oleh embun. Setiap langkah membuat jantungnya berdetak lebih kencang. Pikiran dan hatinya bercampur antara takut dan penasaran. Di tengah hutan, ia melihat sosok yang sangat dikenalnya. Larissa. Tapi tubuhnya kembali berubah. Sisik mengkilap menutupi kulit. Mata merah menyala memancarkan kilatan tajam. Bima menahan napas. Tubuhnya gemetar. Larissa, apa yang kulihat sekarang? Bisiknya pelan. Larissa mendekat. Suaranya lembut tapi bergemir di hutan. Bima, aku selalu ada untuk melindungi kalian. Dari jauh. Aku tidak ingin menyakitimu atau Raka. Hatinya terlihat tulus. Namun wujudnya yang menakutkan membuat Bima sulit menenangkan diri. Bima menunduk. Memeluk Raka yang masih tertidur di punggungnya. Aku masih mencintaimu, Larissa. Tapi aku takut. Aku tidak tahu bagaimana menghadapi semua ini. Larissa melingkarkan tubuhnya dengan gerakan halus, menjaga jarak namun tetap menampakkan wujudnya. Cinta sejati berarti percaya. Bima, aku memilih cinta manusia. Meski aku berbeda, aku memilih melindungi kalian, bukan menakuti. Malam itu di hutan, Bima merasakan kombinasi ketakutan dan kehangatan. Ia belajar bahwa cinta Larissa tetap hidup, meski wujudnya berbeda dan dunia tidak bisa memahami. Ia juga sadar bahwa untuk melindungi Raka, ia harus menerima kenyataan bahwa cinta dan keberanian berjalan beriringan, bahkan di tengah kegelapan hutan yang penuh misteri. Malam itu, desa diliputi ketegangan. Api unggun dari rumah-rumah warga berpenda redup. Bayangan pepohonan bergoyang tertiup angin malam. Bima berdiri di halaman rumah, memeluk Raka erat, menatap hutan yang gelap. Ia tahu Larissa akan muncul, seperti malam-malam sebelumnya. Tiba-tiba, dari balik pepohonan, Larissa muncul. Wujudnya setengah manusia, setengah ular raksasa. Sisik mengkilap memantulkan cahaya bulan. Mata merahnya menyala lembut. Penuh cinta namun menakutkan. Hati Bima teriris antara cinta dan ketakutan. Waktunya aku melindungi kalian selamanya. Suara Larissa bergemir lembut. Ia menundukkan tubuhnya, menjaga jarak agar Bima tidak takut, tapi tetap siap menghadapi ancaman yang mungkin muncul. Desa mulai menyadari bahwa Larissa bukan ancaman bagi Bima dan Raka. Beberapa warga yang menonton dari jauh menunduk, tersadar bahwa malam sebelumnya mereka salah menilai. Namun sebagian lain tetap takut. Hati mereka dibutakan oleh prasangka dan ketakutan. Bima menatap Larissa. Air mata menetes. Aku mencintaimu, Larissa. Meski kau berbeda, kau tetap bagian dari hidupku. Aku percaya padamu. Larissa mendekat perlahan. Tubuhnya melingkupi Bima dan Raka dengan kelembutan yang tak terduga. Cinta ini tulus. Bima, aku memilih hidup bersamamu dan Raka, meski dunia tidak akan pernah mengerti. Angin malam berdesir, membawa aroma hutan dan suara alam yang menenangkan. Bayangan Larissa memantul di tanah. Sisiknya berkilau lembut di cahaya bulan. Bima memeluk Raka dan menunduk, menerima kenyataan bahwa cinta sejati tidak selalu dilihat manusia dengan mudah. Di tengah kegelapan, di bawah sinar bulan purnama, Bima merasakan kehangatan Larissa, wujudnya yang menakutkan sekaligus lembut. Ia tahu cinta mereka telah melewati ujian terberat. Cinta itu abadi, meski dunia tak memahami. Malam itu, hutan menjadi saksi keabadian cinta seorang pria miskin dan siluman ular cantik. Cinta yang murni tetap hidup, melampaui ketakutan, amarah, dan prasangka manusia.